Selamat pagi buat saudara semua. Sebelum kita mulai beraktivitas, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang telah kami lewati. Di hari terakhir di tahun 2021, sebelum kami memulai aktivitas kami perlu pimpinan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Urapan Allah menyertai kehidupan kami semua sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semoga saudara dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Saya ingin mengajak saudara merefleksikan sepanjang tahun 2021 apa saja yang Bapak Saudara telah alami. Mungkin kalau dibuat skala dari 1 sampai 10, tahun 2021 ini skalanya skala berapa? Ada yang bilang mungkin 8. Oh, ini tahun yang baik dibanding tahun yang lalu, pandemi. Tahun ini lebih baik. Sehingga usaha diberkati, pekerjaan semua diberkati, semua berhasil dalam apa yang dilakukan. Jadi skala 8 sampai 9. Atau bilang, ada yang berkata skalanya 5. Ya, begitu-begitu saja, bangun tiap hari seperti itu, kembali tidur seperti itu. Tidak ada banyak perubahan dalam tahun 2021 ini. Atau mungkin ada yang berkata skalanya 2, skala yang rendah. Kenapa? Karena banyak pengalaman buruk yang terjadi. Karena pandemi, pendapatan menurun, PHK, kemudian ada kehilangan-kehilangan, kedukaan-kedukaan. Sehingga tahun 2021 adalah tahun yang buruk bagi kami. Saudara, dalam semuanya itu, saudara dapat membuat revisi. Lalu pertolongan Tuhan ada di mana dalam semuanya, sehingga kita dapat merefleksi mana yang baik, mana yang tidak, memisahkan yang buruk dan yang tidak. Tetapi dalam semua itu, saya ingin bertanya, apakah dalam setiap situasi, kondisi yang saudara alami, adakah satu karakter yang Tuhan munculkan dalam kehidupanmu? Satu buah yang manis, yang enak untuk dinikmati oleh orang banyak dan oleh Tuhan sendiri. Ada sebuah cerita, perumpamaan di Alkitab dari Tuhan Yesus. Sebenarnya perumpamaan ini sebuah teguran untuk kasih, secara kasih. Untuk orang-orang percaya supaya mereka bersemangat kembali. Yaitu tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya bacakan di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Mungkin ini kedengarannya sedikit keras ya saudara ya. Bukan sedikit tapi memang keras. Karena pilihannya berbuah atau ditebang. Tetapi saya ingin mengambil sedikit keluar dari konteks dari cerita ini. Dalam ayat yang pertama ke-6 dikatakan, ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Saudara, untuk orang ini, orang percaya dapat berbuah, dia harus tahu dia berada di posisi mana. Dia tertanam di mana. Dikatakan tertanam di sebuah kebun yang memang tertata dengan baik dan dipupuki dengan baik. Dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Bukan tumbuh di tempat yang liar, tetapi tempat yang baik. Orang percaya untuk dapat berbuah, pertama yang harus dimiliki oleh dia adalah dia harus tertanam di tempat yang baik. Saudara, kalau baca di dalam Mazmur 92 ayat 13 dikatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14 mengatakan, Mazmur 92, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15,
Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Coba kita lihat Mazmur 1, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, untuk dapat berbuah, saudara harus berada di tempat yang tepat, di tempat yang benar, yang dapat dipupuki dengan baik, yang dapat disirami dengan baik. Jadi tidak hanya tertanam di tempat liar begitu saja, orang percaya harus memiliki tempat yang tepat. Di mana saudara tertanam? Apakah di rumah Tuhan? Apakah di tepi aliran air sehingga dapat berbuah atau tidak? Yohanes 15 katakan pun bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tempat yang benar itu diperlukan. Mungkin kita sesama keluarga besar GPT Beries Bogor boleh tertanam di tempat yang tepat. Sebab itu berdoa agar setiap firman yang disampaikan boleh memberikan nutrisari yang baik bagi Bapak Saudara semua. Nah yang kedua Saudara, ini hal yang menarik. Sedikit keluar dari konteks cerita tersebut. Pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Bukan ditanam di kebun pohon ara, tetapi di kebun anggur. Sesuatu yang di luar dari tempatnya. Tetapi sang pemilik tanam menanamnya di kebun anggur tersebut. Dan dia mendapat nutrisi yang baik. Tetapi dia tidak sama dengan tanaman yang ada di sekelilingnya. Dia dapat nutrisi yang baik, tetapi berbeda dengan sekelilingnya. Saya ingin mengajak saudara mungkin sedikit out dari konteksnya kembali saya katakan. Kita lihat, tahun ini mungkin tahun yang baik bagi saudara. Tahun ini mungkin tahun yang biasa-biasa saja. Tahun ini mungkin tahun yang buruk bagi saudara semua. Tetapi dalam segala situasi tersebut yang Tuhan inginkan buah. Mau tahun baik, tahun buruk, buah itu harus keluar. Apa yang Tuhan inginkan adalah dalam setiap keadaan ada karakter yang dihasilkan. Mau itu berbuah, kondisinya sukses berhasil, tapi dalam kesuksesan itu ada buah nggak yang dihasilkan? Karakter yang baik. Yang biasa-biasa saja, ada karakter yang baik nggak dihasilkan? Buah yang baik. Mau tahun itu berat, tetapi saudara tetap di dalam Tuhan, tetap menghasilkan karakter yang baik, itulah yang Tuhan cari. Nah, pohon ara ini selama 3 tahun dia tidak berbuah. Sebenarnya saya baca di Wikipedia, 6 bulan saja 1 tahun dapat berbuah. Tetapi 3 tahun. Tetapi begitu mau ditebang, sang pengurus taman berkata, biarkan 1 tahun lagi. Ini berbicara tentang kemurahan Tuhan. Tahun ini mungkin karakter itu berbuah. Puji Tuhan. Tahun depan saudara mesti berbuah karakter yang lain. Tapi kalau tahun ini belum berbuah, akhirnya kita masih kasih kesempatan. Mari berbuahlah untuk Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kesuksesan kita. Tapi Tuhan juga menginginkan ada buah enggak? Mungkin buah iman, buah kasih, buah roh, dan lain sebagainya, buah jiwa-jiwa, atau karakter pribadi yang diubahkan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Keberadaan kami adalah anugerah daripada Tuhan. Dan kembali dalam firman Tuhan kami diingatkan, agar kami boleh menghasilkan karakter-karakter yang baik. Buah yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tahun yang telah kami lewati kami berkata Ebenezer. Tahun yang akan datang kami pun berkata Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Terima kasih, berkati hari ini. Apapun yang dikerjakan kiranya ada dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kami buat kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun boleh kami lalui, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan Allah menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada juga di tahun baru yang akan datang. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You
pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.